فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, siswa-siswi Nabawi yang Ustadz sayangi, hari ini insyaallah masih kita lanjutkan materi Arabik. Kita sudah sampai pada bab 5. Insyaallah kita lanjutkan materi yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Hasan atau Ustadz Amir. Baik, hari ini insyaallah kita akan belajar tentang mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Saya tulis ya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik, mudhof ilaih ini berkaitan dengan dua kata benda yang dikaitkan, atau secara bahasa mudhof ilaih ini artinya mudhof itu sesuatu yang disandarkan. Kemudian mudhof ilaih itu sesuatu yang disandarkan kepadanya, kepada mudhof. Jadi mudhof satu kata ya, mudhof. Kemudian mudhof ilaih. Baik. Coba Ustaz gambarkan dulu tentang mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini tadi ya, dua isim atau dua kata benda yang dikaitkan, atau bahasa mudahnya sesuatu yang disandarkan. Nah, ini berkaitan dengan kepemilikan juga. Contoh kertas ustadz ya, kertas ustadz, atau buku ustadz. Oke, buku ustadz. Ini ada dua kata benda yang dikaitkan, buku dengan ustadz. Buku itu dikenal sebagai mudhof, ustadz berarti mudhof ilaih. Kitabu ustadz, contohnya. Kitabu ustadz. Kitab ustadz. Kitab mudhof, ustadz mudhof ilaih. Kitab ini berarti sesuatu benda yang dimiliki, ustadz pemiliknya, gitu ya. Atau kitab ini disandarkan kepada ustadz, seperti itu. Kitab ustadz. Mudhof yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Oke, ya, seperti itu gambarannya, seperti itu tentang mudhof ilaih. Nah, sekarang mudhof ilaih itu ada yang menggunakan alif lam, ada yang juga tidak. Kalau berkaitan dengan nama orang, maka tidak perlu menggunakan alif lam. Contohnya Kitabu Ahmad. Kitabu Ahmad. Menjadi ingat, di akhir kata itu harus kasroh atau harus majrur. Kitabu Ahmadin, atau tanwin, kasroh atau kasroh tain.
Kalau tanpa alif lam maka menjadi kasrotain. Kitabu Ahmadin, bukan kitabu Ahmadu. Kenapa Ustaz? Karena memang seperti itu. Ketika ada mudhof ilaih, maka kata yang terakhir harus kasroh atau kasrotain. Kalau berkaitan dengan orang maka kasrotain. Kitabu Ahmadin. Ini buku Ahmad. Ini mudhof ilaih. Ya, gampangnya yang pertama itu mudhof. Yang kedua mudhof ilaih. Ini buku bendanya, ini pemiliknya, atau ini yang disandarkan, yang ini yang disandarkan kepadanya. Maksudnya ini disandarkan ke sini, gitu ya. Kitabu Ahmadin, buku Ahmad. Nah, ini yang pertama mudhof ilaih itu disandarkan kepada nama seseorang, ya. Buku Ahmad, kitabu Ahmadin, kitabullahi harus akhirnya itu harus kasroh. Kemudian yang kedua tidak berkaitan dengan nama seseorang. Contohnya pintu masjid misalnya. Pintu masjid berarti pintu itu disandarkan kepada masjid. Contoh ya, babul masjidi harus kasroh. Nah, perhatikan. Untuk yang kedua, ini menggunakan alif lam, babul masjid menggunakan alif lam. Kenapa? Karena bukan nama orang, bukan nama. Jadi menggunakan alif lam. Babul masjidi, ini mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya kata terakhir harus kasroh. Baik. Ini ya berkaitan dengan mudhof ilaih. Satu, jika berkaitan dengan nama seseorang tidak perlu menggunakan alif lam, ya, tapi menggunakan kasrotain. Kitabu Ahmadin atau kitabu Muhammadin, kitabu Soleh, punya Soleh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tidak berkaitan dengan nama seseorang, maka kita bisa menambahkan alif lam. Babul masjid, pintu masjid. Nah, pintu masjid. Jadi walaupun babul masjid berarti pintunya ini punya masjid. Nah, ini berkaitan dengan kepemilikan. Kitab Ahmad, bukunya Ahmad, miliknya Ahmad. Babul masjid, pintunya masjid. Babul masjid, pintu masjid. Ini tidak berkaitan dengan nama, maka kita bisa menggunakan alif lam. Banyak sekali contoh-contohnya. Ini hapus ya. Saya kira sudah mulai paham tentang mudhof ilaih. Oke. Simpelnya mudhof ilaih ini sesuatu yang disandarkan. Contohnya kitabu Ahmadin, bukunya Ahmad. Babul masjid, pintu masjid. Kata yang pertama ini mudhof, disebut mudhof. Kata yang kedua, Ahmad atau masjid, ini disebut mudhof ilaih. Oke. Hapus ya. Oke, sekarang kita lihat percakapan di buku. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir, la hada kitabu Hamidin. Ada percakapan seperti ini. Ini percakapan ya. Ini percakapan. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Maka dijawabnya
La hada kitabu Hamidin. Oke, kita bahas. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Kita sudah belajar dengan Ustaz juga pertemuan pertama. Artinya adalah apakah, ya, pengganti hal. Kitabu Muhammadin, apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. La hada kitabu Hamidin. Oke, kita perhatikan mana yang mudhof ilaih. Ada dua. Pertama yang ini, kitabu Muhammadin. Oke. Yang kedua, kitabu Hamidin. Oke, perhatikan. Ini kenapa disebut mudhof ilaih? Karena di sini ada dua kata benda. Ini dua benda, ya. Ini benda mati, ini manusia. Oke. Kitabu Muhammadin, ini mudhof ilaih, berkaitan dengan sesuatu yang disandarkan. Bukunya Muhammad, ya, disandarkan, berarti ini namanya mudhof, ya. Sesuatu yang disandarkan itu mudhof. Kitabu Muhammad. Nah, peraturannya ingat tadi yang tadi saya jelaskan. Kata kedua itu harus kasroh, ya, harus kasroh. Kalau berkaitan dengan nama seorang maka kasroh tain. Kalau tidak berkaitan dengan nama seorang berarti kasroh aja. Di sini kasusnya nama seorang berarti kasroh tain. Kitabu Muhammadin, buku Muhammad. Nah, yang kedua kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Ini mudhofun ilaih. Ini sesuatu yang disandarkan. Nah, ini disandarkan kepadanya, kepada dia disandarkan, ya. Ini sesuatu yang disandarkan. Kitab Muhammad, artinya kitab, bukunya Muhammad, kitab Hamid. Ingat, kata yang kedua atau kata yang pada mudhofun ilaih itu harus kasroh tain kalau berkaitan dengan nama orang. Ini kan nama orang Hamid, berarti kitabu Hamidin. Gitu. Oke? Lanjut percakapan lagi. Aina kitabu Muhammadin huwa 'alal maktab. Aina kitabu Muhammadin dijawab huwa 'alal maktab. Huwa 'alal maktab. Oke. Ini yang pertama, ini tanya jawab yang kedua, percakapan kedua. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Huwa 'alal maktab. Dia ada di atas meja. Kita lihat mana yang mudhof ilaih, mana yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Ternyata ada pada perkataan yang pertama, yang ini, kitabu Muhammadin. Baik. Ini mudhof ilaih. Di bawahnya apakah ada? Tidak ada. Huwa 'alal maktab. Ya, di atas, ini bukan nama, ini bukan ini di atas meja, berarti tidak ada mudhof ilaih. Berarti hanya ada di atas ini. Kitabu Muhammadin, ya. Ini mudhofun ilaih. Mudhof sesuatu yang disandarkan. Kitabu Muhammad, kitab disandarkan kepada Muhammad. Nah, rumusnya tadi harus kasroh. Kalau berkaitan dengan orang berarti kasroh tain. Kitabu Muhammadin. Baik.
Lanjut. Huwa 'alal maktab. Sekarang aina daftaru Ammar. Percakapan ketiga. Aina daftaru Ammar. Aina daftaru Ammar. Huwa ala maktabil mudarris. Huwa ala maktabil mudarris. Huwa ala maktabil mudarris. Baik. Di sini kita lihat ada berapa mudhaf ilaih. Maktabul mudarris. Ala maktabil apa? Ala maktabil mudarris. Kita lihat di sini ada berapa? Ini percakapan yang ketiga. Ada berapa mudhafun ilaih? Ada berapa mudhafun ilaih? Kita lihat. Aina daftaru Ammar? Di mana daftar, yakni buku catatan Ammar. Nah, di sini kita sudah tahu ya. Buku catatan Ammar. Nah, berarti ada sesuatu yang disandarkan. Buku kepada Ammar, bukunya Ammar maksudnya, ya. Berarti ini namanya mudhaf mudhafun ilaih. Daftaru Ammar, daftar mudhaf, Ammar mudhafun ilaih, ya. Intinya yang pertama disebut mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Yang pertama ini benda yang disandarkan, yang kedua pada siapa disandarkan, ya. Daftaru Ammar, buku catatan Ammar. Perhatikan, ingat rumusnya. Setiap ada mudhaf ilaih, untuk mudhaf ilaihnya itu harus kasroh. Kalau berkaitan dengan nama seseorang, maka harus kasrotain. Maka menjadi aina daftaru Ammarin. Nah, ini kurang, kita tambah. Aina daftaru Ammarin. Kemudian dijawab huwa, kembali ke ini buku catatan, ala maktabil mudarris. Kita perhatikan apakah ada di sini mudhaf ilaih. Ya, ternyata ada. Huwa ala maktabil mudarris. Maktabil mudarris. Nah, ini dia mudhafun ilaih. Ya. Kenapa? Karena ada dua kata benda ya, yang disandarkan, yang dikaitkan. Maktab, meja, mudarris, guru. Meja guru. Oke, ini mudhaf ilaih. Kata yang pertama yaitu maktab, mudhaf. Kata yang kedua mudhaf ilaih. Gampang ya? Seperti itu. Pelajaran hari ini tentang mudhaf ilaih. Baik. Maktabil, kenapa maktabil Ustaz? Karena ada sebelumnya dahului oleh ala. Ya, ala di atas. Jadi dia harus kasroh. Tapi tidak mengapa di sini di akhir kata harus kasroh. Kenapa? Karena mengikuti aturan mudhaf ilaih. Maktabil, meja, mudarris, guru. Di sini kasroh kenapa? Karena ini mudhaf ilaih. Maka kata terakhir dari mudhaf ilaih harus kasroh. Ya. Kalau berkaitan dengan nama orang harus kasrotain. Daftaru Ammarin. Kalau berkaitan selain dengan nama orang maka cukup kasroh aja. Jadi maktabul mudarris atau maktabil mudarrisi. Entendeu? Baik. Ini saya hapus. Oke, sekarang ada cakapan lagi yang keempat. Cakapan keempat, qalamu man hada ya Ali. Qalamu man hada ya Ali. Qalamu man
hada ya Ali. Qalamu man hada ya Ali. Hada qalamul mudarris. Ini percakapan yang keempat. Hada qalamul mudarris. Baik, percakapan yang keempat. Qalamu man hada ya Ali. Pulpen siapa ini wahai Ali? Apakah ada mudhaf ilaih? Qalamu man hada ya Ali, tidak ada, ya tidak ada. Qalamu hanya satu diri sendiri, tidak dua kata yang dikaitkan, tidak ada dua kata yang dikaitkan. Qalamu man hada ya Ali, berarti tidak ada mudhaf ilaih. Yang kedua, jawabannya hada qalamul mudarris. Nah, ini dia. Ternyata ada di sini mudhaf ilaih. Qalamul mudarris, dua kata benda yang dikaitkan, yang disandarkan. Qalamu mudhaf, mudarris mudhaf ilaih. Pulpen guru berarti pulpen ini disandarkan kepada guru. Pulpen guru. Baik, di sini ingat tadi aturannya bahwa ketika ada mudhaf ilaih, maka kata terakhir dari mudhaf ilaih harus kasrah. Maka sini kita kasih kasrah. Qalamul mudarrisi. Itu mudhaf ilaih. Kemudian aina haqibatul mudarris hiya tahtal maktabi. Percakapan yang kelima. Aina haqibatul mudarris hiya tahtal maktab. Aina haqibatul mudarris hiya tahtal maktab. Oke, kita perhatikan. Ini tanda tanya karena ada tanda tanya. Aina haqibatul mudarris, di mana tas guru. Dia maksudnya kembali ke tas karena ini perempuan, ini muannas. Ini juga muannas. Kenapa ini muannas? Karena ada tak marbutoh, ya. Ini muannas, maka kembalinya ke tas. Tas tersebut tahta, di bawah meja. Ini kasroh, tahtal maktabi. Kenapa? Karena ada ini tahta atau kata keterangan tempat. Tahtal maktabi sama seperti alal maktabi, tapi bukan mudhaf ilaih. Walaupun dia kasroh, tapi bukan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ada di mana? Ternyata ada di sini. Haqibatul mudarris. Aina haqibatul mudarris? Aina haqibatul mudarris, di mana tas guru. Nah, ini berarti di sini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Kata yang pertama disebut mudhaf, yang ini mudhaf ilaih. Tas guru. Berarti benar mudhaf. Kenapa? Karena ada dua kata benda, yang ini benda mati, ini benda hidup, mudarris, ya. Dalam bahasa Arab disebut ism. Ini ismul jamad, ini ismul insan. Orang ada benda mati, benda hidup, nama. Tas guru, mudhaf ilaih. Ingat aturannya, ketika ada mudhaf ilaih maka berlaku kasroh pada mudhaf ilaih. Haqibatul mudarris. Aina haqibatul mudarris? Ya, tahtal maktab. Nah, ini tentang mudhaf ilaih. Baik, 5 menit lagi cepat. Oke, mudhaf ilaih. Sudah selesai, alhamdulillah materinya.
tentang mudhof. Sekarang kita latihan sedikit. Mudhof ilaih berkaitan dengan nama orang. Ya, ingat tadi ketika ada berkaitan dengan nama orang, maka nama orangnya harus kasrotain. Contohnya, sini ada satu, misalnya baitun, pusat pisah ya, garis miring, pemisah, Abbas. Yang kedua, gurfatun, kemudian sini Ali. Dah, dua aja. Kemudian ini berkaitan dengan nama orang ya, kita pisah. Yang bawahnya berkaitan dengan selain nama orang. Contohnya miftah, kunci. Hun, oke, kita kasih hun. Kenapa? Karena dia kata benda yang berdiri sendiri, tidak ada sambungan. Ini bisa kasih keterangan sebagai pemisah bahwa ini berdiri sendiri. Yang ini baitun. Yang kedua, lampu masjid. Misbahun, masjidun. Lampu masjid. Oke, sekarang kita rubah semuanya menjadi mudhof ilaih. Peraturannya harus ada dua kata. Semuanya udah ada dua kata. Nomor satu ada dua kata. Ini rumah Abbas. Oke, sama-sama ya. Kalian juga nanti ikut menjawab, tapi di rumah masing-masing. Nomor satu, baitun Abbas, rumah Abbas. Kita gabung menjadi sesuatu yang berkaitan, sesuatu yang disandarkan. Maksudnya rumahnya Abbas. Ya, ini mudhof ilaih. Maka menjadi, nggak tertulis, sebut aja. Baitu Abbasin. Ya, ingat. Rumusnya yang ini mudhof ilaih harus kasroh. Kalau berkaitan dengan nama orang, jadi kasrotain. Dan ini bukan baitun lagi, tapi baitu. Kenapa Ustaz? Karena dia sudah tidak berdiri sendiri, ya, karena dia sudah bergabung dengan Abbas, sudah disandarkan kepada Abbas, akan menjadi baitu, bukan baitun. Baitu Abbasin. Baik. Itu ya. Maka ini sudah menjadi mudhof ilaih. Yang tadinya belum, sudah menjadi mudhof ilaih. Yang kedua, ghurfatun aliyun. Ini berdiri sendiri. Ghurfah artinya kamar atau ruang, ali artinya Ali, nama orang. Nah, sekarang kita gabungkan, kita sandarkan ruang Ali. Jadi ruangnya Ali. Maka menjadi ghurfatu aliin. Kenapa aliin Ustaz? Karena memang seperti itu aturannya. Ketika ada mudhof ilaih berkaitan dengan nama orang, maka nama orang menjadi kasrotain. Oke. Sekarang yang berkaitan dengan selain nama orang. Ini nama orang. Ya, ini bukan nama orang ya. Miftahun baitun, kunci rumah. Kita gabung semuanya, kita sandarkan, maka menjadi miftahu, bukan baitun lagi. Kenapa Ustaz? Karena sudah disandarkan, maka menjadi baitin. Miftahu baitin. Bukan. Afwan. Ini bukan berkaitan dengan orang, maka bisa kita tambahkan alif lam. Miftahul bait. Ti, bukan tin. Kalau tin nama orang. Miftahul baiti. Nah, yang kedua, misbahun, masjidun, lampu, masjid. Misbahun berdiri sendiri, masjid berdiri sendiri. Sekarang kita gabungkan dua-duanya, kita sandarkan lampunya kepada masjid. Berarti lampunya masjid, gitu ya. Maka menjadi misbahu
bukan masjidu. Ini dia harus kasroh. Ini kita tambahkan alif lam. Misbahul masjidi, lampu masjid. Ini mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Ini mudhofun ilaih. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhofun ilaih. Baik. Alhamdulillah sudah selesai. Saya cukupkan sampai sini dulu tentang mudhof ilaih. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tilka. Baik, nakhtatim biqiraati kalimat majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.